Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di materi F&B Service kelas 11. Pada materi ini adalah materi lanjutan dari KD1 memahami hygiene dan sanitasi restoran. Pada pembelajaran kita yang terdahulu, Bapak sudah mengkelompokkan persyaratan hygiene dan sanitasi restoran dalam 3 kelompok aspek. Ya, kita masih ingat ada beberapa aspek yang harus ada di dalam ketersediaan atau pembangunan sebuah restoran. Tetapi kita sudah mengkelompokkannya menjadi 3 aspek. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelompok aspek yang pertama, yaitu yang berhubungan dengan lokasi dan bangunan, kemudian fasilitas dan sanitasi, serta dapur dan ruang makan. Untuk penjelasannya, mari kita lihat di slide kita berikut ini. Pada gambar yang ada di hadapan kalian ini adalah persyaratan hygiene dan sanitasi pada sebuah restoran, meliputi aspek yang ada di lokasi dan bangunan. Untuk aspek lokasi, di sini lokasi restoran harus bebas dari pencemaran, baik itu pencemaran debu, asap maupun pencemaran dari serangga dan binatang pengerat. Restoran tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal. Artinya tempat tinggal dan restoran harus dibuat secara terpisah. Kemudian dari aspek bangunan yang dibuat harus memiliki 2 ventilasi yang cukup. Pertama adalah ventilasi buatan atau air conditioner, dan kedua adalah ventilasi alami. Ventilasi buatan jelas memerlukan perawatan yang dilakukan secara berkala supaya atmosfer atau temperatur udara yang ada di dalam ruangan tetap terasa bersih dan nyaman. Kemudian ventilasi alamiah harus selalu bisa menjamin pertukaran udara dengan baik dan dapat menghilangkan uap, asap, serta bau yang bisa timbul di dalam ruangan. Ya, kemudian aspek dari bangunan yang lain adalah tinggi bangunan minimal harus 2,4 meter dari lantai, sehingga langit akan terasa tidak terlalu pengap ya. Kemudian dari aspek yang lain adalah lantai harus bertekstur rata dan mudah dibersihkan, serta harus bisa menahan atau bisa kedap dari air. Kemudian pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk konus, jadi tidak membentuk sudut supaya mudah dibersihkan. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu dapur dan ruang makan. Nah, sebuah restoran tidaklah disebut sebuah restoran bila tidak terdapat bagian dapur dan bagian ruang makan. Jadi secara umum restoran harus dibagi menjadi 2, yaitu area dapur atau area pengolahan dan area untuk pelayanan atau ruang makan. Nah, di area dapur ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, area dapur tidak kurang dari 25% luas bangunan keseluruhan. Dilengkapi dengan exhaust dan perangkap serangga. Kemudian, dapur dicat dengan warna yang cerah dan terang supaya pencahayaannya cukup. Kemudian di area dapur harus terdapat meja racik, peralatan, lemari penyimpanan, serta rak peralatan yang dipakai untuk menyimpan peralatan yang sudah dibersihkan. Harus terdapat juga bak pencucian, ya, di mana proses pencuciannya harus memenuhi standar yang sudah ditentukan. Kemudian di area makan atau di ruang makan, jarak antar meja, antar kursi itu tidak boleh kurang dari 0,85 meter persegi per kursi. Meja, kursi dan lantai harus selalu dibersihkan setiap hari. Kemudian tempat penyajian makanan harus terbebas dari pencernaan. Ya,
Silakan dilihat untuk lebih jelas lagi di slide berikutnya. Aspek yang ketiga yaitu fasilitas dan sanitasi. Di dalam sebuah restoran, terutama di area kitchen, harus terdapat alat exhaust yang berfungsi untuk menghisap asap sehingga dilahirkan ke cerobong untuk dibuang ke udara bebas. Pencahayaan harus terawat dengan baik. Kemudian di area-area yang menghasilkan sampah harus disediakan tempat sampah. Tempat sampah dibedakan antara tempat sampah produksi dengan tempat sampah yang ada di area pelayanan atau di restoran. Kemudian harus tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan air bersih. Nah, proses pencucian meliputi pengguyuran, penyabunan, dan membilas masing-masing yang dilakukan oleh petugas pembersih secara terpisah. Kemudian aspek yang berikutnya merupakan fasilitas adalah tersedianya toilet yang ada di secara terpisah dari area produk dan area penyimpanan. Toilet yang disediakan harus terpisah antara toilet laki-laki dan toilet perempuan. Ya, untuk jelasnya silakan kalian lihat di slide yang berikutnya. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai bertemu kembali di channel berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.